Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Budian akan menjelaskan tentang materi persamaan trigonometri, khususnya persamaan sinus. Nah, sebelum kita lanjut ke persamaan sinus, kita harus tahu definisi awal dari persamaan trigonometri dulu, di mana persamaan trigonometri itu merupakan pengembangan dari fungsi trigonometri dengan nilai y sama dengan 0. Jika kita menyelesaikan suatu persamaan trigonometri, berarti kita harus menemukan semua nilai-nilai x dalam satuan radian maupun derajat yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, nilai-nilai x nanti akan dihimpun menjadi satu sehingga membentuk himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian itu sebagaimana tertulis dalam modul dibagi menjadi dua, yaitu himpunan penyelesaian khusus dan himpunan penyelesaian umum. Nah, perbedaannya di mana? Kita akan cari tahu pada materi persamaan sinus. Kita lanjut. Persamaan sinus dasar. Oke, materi pertama kita sebagaimana tertulis dalam modul, kita akan mempelajari persamaan sinus dasar terlebih dahulu. Nah, persamaan sinus dasar ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sin x sama dengan sin alfa dan sin x sama dengan konstanta. Nah, dua bentuk ini dapat diselesaikan dengan satu aturan dasar. Aturan dasar dalam derajat maupun aturan dasar dalam radian. Sebenarnya pada dasarnya sama saja. Nah, dalam aturan dasar ini khususnya untuk persamaan sinus itu akan memiliki dua penyelesaian, yaitu x1 dan x2, di mana x1 itu sama dengan alfa plus k kali 360 derajat, atau kalau dalam radian alfa plus k kali 2pi. Nah, untuk x2-nya itu sama dengan 180 derajat min alfa kali k kali 360 derajat, atau dalam radiannya itu adalah pi min alfa plus k kali 2pi. Nah, ini adalah aturan dasar untuk menyelesaikan persamaan sinus dasar maupun kuadrat nanti. Kita lanjut ya. Nah, model penyelesaian yang akan kita pelajari pada video ini ada 3 untuk persamaan sinus dasar. Nah, model penyelesaiannya nanti kalian bisa memilih salah satu antara 3 tersebut. Kita pelajari dulu model penyelesaian pertama. Contoh A, tentukan penyelesaian dari sin x sama dengan sin 40 derajat untuk interval 0 sampai 360 derajat. Nah, kita tahu bahwa pada soal ini dibatasi suatu interval. Artinya, himpunan penyelesaian yang terbentuk nanti adalah himpunan penyelesaian khusus karena dia dalam interval tertentu. Nah, kalau untuk himpunan penyelesaian umumnya nanti bagaimana, Bu? Himpunan penyelesaian umum terbentuk apabila soal tidak dibatasi interval tertentu. Sampai sini paham ya? Bisa dicatat. Oke, kita kembali ke soal A ini, yaitu sin x sama dengan sin 40 derajat. Kita akan mencari nilai-nilai x yang memenuhi dalam persamaan tersebut. Langkah pertama kita harus definisikan dulu. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa persamaan sinus memiliki dua penyelesaian, yaitu x1 dan x2, di mana x1 itu tadi sama dengan alfa plus k kali 360 derajat. Padahal di sini sudah terdefinisi alfanya 40 derajat, berarti tinggal substitusi saja sehingga diperoleh x1 itu sama dengan 40 derajat plus k kali 360 derajat, dan x2 nya pun sama, tinggal substitusi, yaitu diperoleh 180 derajat min 40 derajat plus k kali 360 derajat. Jadi alfa itu bisa ditentukan apabila persamaan itu membentuk sin x sama dengan sin alfa. Kalau belum membentuk persamaan tersebut, aturan tidak bisa digunakan, aturan dasarnya tidak bisa digunakan, jangan lupa ya. Oke,
Oke, lanjut. Sehingga untuk X1 sama dengan 40 derajat plus K kali 360 derajat, kita cari nilai XX yang memenuhi dengan cara mensubstitusikan K dengan suatu bilangan bulat. Nah, di sini pada contoh diambil K sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Nah, sebenarnya untuk pemilihan K itu bebas, boleh minus, boleh 0, boleh positif. Kamu ambil mulai dari min 3 pun tidak masalah, hingga 3. Berarti nanti ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kamu tuliskan semua, tidak masalah. Nah, di sini Budian cuma ambil 2 nilai K saja karena yang memenuhi nanti hanya K sama dengan 0. Nah, buktinya apa? Untuk K sama dengan 0, maka X1 sama dengan 40 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 40 derajat. 40 derajat ini merupakan anggota dari interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita coba untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 diperoleh X1 sama dengan 400 derajat, di mana 400 derajat itu merupakan bukan anggota dari interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, karena K1 ini bukan anggota, boleh saja K sama dengan 1 ini tidak kamu tuliskan. Jadi kamu hanya menuliskan yang anggotanya saja juga boleh. Sampai sini paham ya? Jadi pemilihan K bebas, tapi kalau dia menghasilkan nilai X yang bukan anggota, tidak dituliskan, tidak masalah. Kita lanjut ya ke X sama dengan 2. Maaf, X2. X2 itu sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat ditambah K kali 360 derajat sama dengan 140 derajat plus K kali 360 derajat. Dengan cara yang sama kita pilih nih K bilangan bulat sehingga menghasilkan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Ternyata K yang memenuhi itu adalah K sama dengan 0, di mana untuk K sama dengan 0 maka nilai X2 itu sama dengan 140 derajat, di mana 140 derajat ini merupakan anggota dari interval 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 1 ternyata tidak memenuhi juga. Jadi bisa disimpulkan bahwa akar-akarnya itu hanya 40 derajat dan 140 derajat, sehingga bisa dituliskan himpunan penyelesaiannya adalah 40 derajat 140 derajat ditulis dalam kurung kurawal. Sampai sini paham ya? Jadi himpunan penyelesaian ini terdefinisi menjadi himpunan penyelesaian khusus karena dia dalam interval tertentu. Nah, kita lanjut ke model penyelesaian 1, contoh soal B. Tentukan penyelesaian dari sin 2x sama dengan negatif sin 120x untuk, nah ada intervalnya ya, berarti nanti himpunan penyelesaiannya himpunan penyelesaian khusus. Untuk interval 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, sebagaimana tadi Budian katakan bahwa aturan dasar bisa diterapkan apabila fungsi sudah terbentuk atau persamaannya sudah berbentuk sin X sama dengan sin alfa. Nah, ternyata ini masih ada minus. Harus diapakan? Dengan aturan sudut-sudut berelasi kita bisa tulis seperti ini. Ingat, sin negatif X itu sama aja sama dengan negatif sin X, sehingga sin 2x nya ini akan menjadi sama dengan sin negatif 120 derajat. Nah, oleh karena itu aturan dasar sudah bisa diterapkan menjadi 2x itu sama dengan untuk X1 adalah negatif 120 derajat plus K kali 360 derajat, dan untuk X2 itu sama dengan 180 derajat dikurangi negatif 120 derajat. Nah, karena alfanya tadi kan sudah didefinisikan sebagai negatif 120 derajat ya, plus K kali 360 derajat. Nah, ingat ini masih dalam 2x, padahal yang akan dihitung nilai X-nya itu hanya X saja, bukan 2X, sehingga harus dibagi 2.
dan menghasilkan nilai X sama dengan X1 sama dengan negatif 60 derajat plus K kali 180 derajat, dan X2 nya sama dengan 150 derajat plus K kali 180 derajat. Ingat, kalau dibagi dua artinya semuanya harus dibagi dua, ruas kanan maupun ruas kiri. 2X dibagi 2 menghasilkan X saja, negatif 120 derajat dibagi 2 dapat 60 derajat, K kali 360 derajat bagi 2 jadi K kali 180 derajat. Jadi kalau pembagian semuanya harus dibagi, jangan sampai keliru. Nah, kemudian untuk X1 itu sama dengan negatif 60 derajat plus K kali 180 derajat. Sama seperti tadi, kita cari X yang memenuhi dengan memanfaatkan K. Di sini Budian tuliskan K-nya itu sama dengan 0, 1, dan 2. Sehingga diperoleh penyelesaiannya adalah 120 derajat dan 300 untuk X pertama, X1. Nah, untuk X kedua itu sama dengan 150 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, di sini Budian ambil untuk K sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Sehingga diperoleh X2 yang memenuhi itu adalah 150 derajat dan 330 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 120 derajat, 150 derajat, 300, dan 330 derajat. Jangan lupa untuk penulisan himpunan penyelesaian itu dari yang terkecil, jangan sampai lupa, dari yang terkecil hingga ke besar. Paham ya? Jadi himpunan penyelesaian untuk kasus B itu adalah himpunan penyelesaian khusus. Nah, kita lanjut ke model penyelesaian 2 kasus C. Sinus sepertiga theta negatif 30 derajat sama dengan setengah akar 3 dalam interval 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa aturan dasar bisa diterapkan apabila sudah berbentuk persamaan sinusnya sin X sama dengan sin alfa. Nah, kebetulan ini enggak berbentuk sama sekali ya, karena ini belum terbentuk menjadi sin alfa. Nah, tapi karena kita ingin mempelajari model selanjutnya, model penyelesaian kedua, kita ikuti dulu cara model penyelesaian kedua ini bagaimana sih, beda apa sama dengan yang tadi. Oke, untuk langkah pertama dalam model penyelesaian ini adalah mencari intervalnya dulu. Nah, kita misalkan sepertiga theta min 30 derajat itu dalam suatu simbol tertentu. Di sini Budian tuliskan simbolnya adalah suatu omega, Nah, berarti untuk X sama dengan 0 derajat berarti nya itu sama dengan negatif 10 derajat. Untuk X sama dengan 360 derajat berarti nya adalah 110 derajat. Sehingga interval baru yang terbentuk untuk sin sama dengan sin 60 derajat itu adalah negatif 10 derajat hingga 110 derajat. Nah, jangan lupa ya, setengah akar 3 itu kan sama aja sin 60 derajat. Jadi sini langsung Budian tuliskan dalam sin 60 derajat. Nah, caranya sama, aturan dasar bisa diterapkan tapi dalam bukan dalam X. Karena di sini simbolnya adalah bukan dalam theta ya, maaf, karena di soal dalam theta. Theta di sini sudah diubah menjadi Bisa dipahami ya? Sehingga diperoleh untuk 1 sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat, dan 2 itu sama dengan 120 derajat plus K kali 360 derajat. Akibatnya sama caranya dengan tadi, nilai yang memenuhi hanya 60 derajat. Nah, padahal soal tadi dalam theta, berarti kita ubah lagi ini menjadi theta, sehingga diperoleh theta yang memenuhi adalah 210 derajat, atau himpunan penyelesaiannya adalah 210 derajat. Nah, jadi ada dua cara yang terbentuk. Cara yang pertama itu seperti model penyelesaian 1 tadi, jadi langsung dikenakan aturan dasar tanpa mengubah interval.
seperti yang contoh B tadi. Nah, kalau model penyelesaian yang kedua ini adalah model penyelesaian dengan merubah interval, tapi nanti dengan catatan di akhir kita ubah sudutnya lagi. Jadi kalian boleh memilih dua cara tersebut, mana yang paling enak digunakan bagi kalian sendiri, versinya kalian masing-masing. Bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di grup discussion kita. Kita lanjut ke model penyelesaian ketiga, yaitu D. Tentukan penyelesaian dari sin 3x sama dengan cos 2x dalam interval 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, untuk model penyelesaian 3 ini kita memiliki dua fungsi yang berbeda di sini. Di ruas kanan, di ruas kiri ada sinus, di ruas kanan ada kosinus. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal dengan tipe seperti ini? Kita ingat materi sudut-sudut berelasi yang kemarin sempat Budian share juga ya untuk ringkasan materinya. Nah, sehingga pada kuadran 2 itu bisa dilihat cos X itu sama dengan sin 90 derajat min X. Ini materi kelas 10 kemarin ya. Jadi pada kuadran 2 ini ada cos alpha sama dengan sin 90 derajat plus alpha, karena pada soal kita memiliki variabel X, berarti cos X itu bisa didefinisikan sebagai sin 90 derajat min X. Sehingga pada soal sin 3x sama dengan cos 2x itu bisa berubah menjadi bentuk sin 3x itu sama aja sin 90 derajat min 2x. Ini sin ya, ada sedikit kekeliruan. Oke, lanjut. Sehingga bisa disimpulkan dengan menggunakan cara pertama. Di sini Budian menggunakan cara pertama ya, karena di sini bukan mengubah interval. Jadi Budian gunakan cara pertama. 3x itu terdefinisi menjadi x1 dan x2, yaitu 90 derajat min 2x plus k kali 360 derajat, dan x2 itu sama dengan 180 derajat min 90 derajat min 2x plus k kali 360 derajat. Sehingga akibatnya untuk x1 yaitu 3x1 sama dengan 90 derajat min 2x plus k kali 360 derajat. Karena di sini masih ada 2x, pindah ruas ke sini menjadi 5x1 90 derajat plus k kali 360 derajat, berarti x1 nya sama dengan 18 derajat plus k kali 72 derajat. 2x di sini artinya x1 ya anak-anak. Kalau yang di x2 berarti x nya di sini juga x2 ya, jangan sampai keliru. Nah, sama seperti tadi kita gunakan K, nilai-nilai K untuk mencari x yang memenuhi. Wah, ternyata banyak yang memenuhi. Ada 18 derajat, 90 derajat, 162 derajat, 234 derajat, dan 306 derajat yang memenuhi persamaan x1. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita cari nilai-nilai x yang memenuhi x2, sehingga diperoleh nilai yang memenuhi hanya 90 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 18 derajat, 90 derajat, 162 derajat, 234 derajat, dan 306 derajat. Jadi yang dituliskan dari kecil terbesar, kalau ada angka yang sama ditulis satu kali saja. Nah, aman ya anak-anak. Jadi untuk model penyelesaian soal yang berbeda fungsi seperti ini, kalian harus selalu ingat tentang sudut-sudut berelasi ini. Oke, lanjut. Materi selanjutnya yaitu tentang persamaan sinus bentuk kuadrat. Nah, persamaan trigonometri untuk sinus, kosinus maupun tangen itu terkadang bisa berbentuk persamaan kuadrat maupun persamaan yang berkaitan dengan polinomial atau persamaan dengan derajat tinggi. Berarti bisa derajat 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tapi untuk kelas 11 ini kita hanya menyinggung tentang persamaan kuadrat saja atau pangkat 2, yaitu a sin kuadrat x plus b sin x plus c sama dengan 0. Nah, cara penyelesaian gimana? Yaitu dengan cara memfaktorkan kemudian menerapkan aturan dasar persamaan sinus dasar tadi. Nah, contoh soal 1.
Selesaikan persamaan trigonometri sin x min 2 sin kuadrat x sama dengan 0. Di sini ada kuadrat ya, ketutupan daun. Untuk interval 0 hingga 2pi. Maaf, untuk interval tertutup 0, interval terbuka 2pi. Berarti 2pi nya nggak ikut ya. Lanjut. Sama seperti pernyataan tadi, kalau cara penyelesaiannya adalah difaktorkan lalu diterapkan aturan dasar atau dikenai aturan dasar. Berarti langkah pertama kita difaktorkan dulu dengan soal sin x min 2 sin kuadrat x sama dengan 0. Nah, setelah difaktorkan ternyata diperoleh sin x dikali 1 min 2 sin x, atau sinnya dikeluarin dah kalau bahasa sederhananya, itu sama dengan 0, sehingga menghasilkan sin x sama dengan 0 atau 1 min 2 sin x sama dengan 0. Nah, kalau kalian bingung pakai sin, kalian bisa memisalkan dulu. Misal sin x sama dengan a, berarti kan a dikurangi 2a kuadrat sama dengan 0, berarti a nya dikeluarkan menjadi a kurung buka 1 min 2a. Seperti itu juga boleh. Jadi kalian boleh memisalkan dulu dengan variabel yang lebih sederhana, bisa dipahami ya. Oke, cara selanjutnya atau langkah selanjutnya adalah kita kenakan aturan dasar, yaitu untuk sin x sama dengan 0 dan untuk 1 min 2 sin x sama dengan 0. Nah, untuk sin x sama dengan 0 ternyata ada dua nilai x, yaitu untuk x1 itu sama dengan 0 plus k kali 2pi dan x2 adalah pi min 0 plus k kali 2pi. Sebenarnya sama dengan aturan dasar persamaan sinus dasar tadi, sehingga diperoleh x yang memenuhi adalah 0 dan pi. Nah, sekarang untuk untuk 1 min 2 sin x sama dengan 0 diperoleh sin x sama dengan sin pi per 6. Nah, ternyata x yang memenuhi pada persamaan yang kedua ini adalah pi per 6 dan 5 pi per 6. Jadi penyelesaiannya adalah 0 pi per 6, 5 pi per 6, dan pi. Penulisannya jangan lupa dari yang terkecil. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Nah, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup discussion kelas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.